Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Biridha'illah syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Sebelumnya Pak Fuad absen dulu ya. Atalia, Atika, Aulia, Bintang Satria. Suaranya yang keras, hadir gitu ya, enggak ngacung tok, jadi hadir ngacung. Briliansa, Brilian Rafa, Dava, Zikri, Elfrin, Kalila, Kaila, Khaira, Khalif, Kiano, Trisna, Lionel itu, Lutfi, Muhammad Fadil, Naufal, Nizam Azril. Mana Nizam Azril? Nizam Rino. Kenapa? Sakit. Ria, Rizka, Syafa, Salma, Salsabila, Shandu, Sidik, Sikit, Gading, Zahwa, Zalfa. Oke. Coba sebelumnya anak-anak berdiri dulu. Berdiri. Kita main biar fokus dulu ya. Latihan fokus. Ayo berdiri, berdiri. Itu siapa itu? Berdiri. Semua berdiri. Coba
ini nanti kalau Pak Fuad bilang tepuk 1, kalian tepuk 1. Kalau 2, tepuknya 2 kali. Kalau 3 bilang ya, cek dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Sekarang Pak Fuad langsung tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 3, tepuk semuanya. Oke, berarti tidak ada yang salah, masih fokus semua. Udah, silakan duduk kembali. Nah, silakan duduk. Oke. Untuk materi hari ini adalah menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Sudah sholat semua? Belum. Hai. Sudah sholat tadi pagi. Sholat apa namanya kalau di pagi hari? Kalau sholat di pagi hari namanya apa? Sholat subuh. Ada yang ngomong sholat duha. Ya, duha juga di pagi hari juga. Yang wajibnya sholat subuh, yang sunnahnya sholat duha. Siapa yang pernah sholat duha? Yang pernah sholat duha? Oke, cukup. Sholat duha itu berapa rakaat? 2 rakaat minimal. Paling banyak berapa? 4. Ada yang lebih. Jadi yang paling banyak itu 12. 2 itu minimal. 4 boleh, 6 boleh, 8 boleh. Paling banyak 12. Ini fadilahnya banyak anak-anak. Coba yang tahu fadilah sholat duha apa? Fadilah, tahu fadilah enggak? Keutamaan kalau enggak tahu fadilah. Apa? Fadilahnya apa? Melancarkan kegiatannya. Ya, betul. Jadi kalau kita bisa sholat duha 2 rakaat minimal ya, maka akan dilancarkan urusannya, kegiatannya. Kalau kamu ini habis ini kan nanti istirahat, bisa ke masjid sholat 2 rakaat duha, itu akan dilancarkan urusannya. Maksudnya gimana? Kalian belajar nanti akan dimudahkan dalam belajar. Kalau seperti Pak Fuad seperti ini bekerja umpamanya sholat duha, akan dimudahkan pekerjaannya, akan dimudahkan jalan rezekinya, akan diberikan kesehatan. Dalam satu hadis juga disebutkan anak-anak, setiap anggota tubuh kita, setiap anggota tubuh kita itu wajib dikeluarkan sedekahnya. Wajib apa? Dikeluarkan sedekahnya. Jadi kepala, ada mata, ada hidung, ada mulut, tangan, kaki, semuanya ini wajib dikeluarkan sedekahnya. Kelanjutan hadisnya, maka cukup melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Alhamdulillah. Itu hukumnya apa? Sholat duha hukumnya apa? Sunnah. Sunnah itu anjuran. Kalau bisa. Kalian bisa nggak kira-kira sholat duha? Bisa ya? Tahu niatnya? Gimana niat?
Sholli sunnata duha rakaataini ada alillahi ta'ala. Nah, ini sholat duha. Pak, aku enggak hafal, Pak. Enggak hafal saya. Boleh pakai bahasa Indonesia. Boleh enggak? Boleh. Yang enggak boleh itu nanti setelahnya, bacaan sholatnya yang enggak boleh. Saya niat sholat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, sudah jadi. Yang enggak boleh itu begini, Allah Maha Besar. Nah, enggak boleh. Di sholat yang diterjemahkan itu enggak boleh. Kalau niat boleh. Kamu bisa bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Inggris niat sholatnya. Kayak bahasa Arab yang tadi boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh. Nah, semuanya boleh. Yang nggak boleh itu setelah niat ini, takbir itu nggak boleh di bahasa Jawa Indonesia kan. Allah Maha Besar, nggak boleh. Nggak boleh ya, jangan ikut-ikutan apa sholat yang nggak benar. Pak Fuad pernah dengar berita itu, ada namanya sholat Nusantara. Pernah dengar nggak? Sholat apa? Nusantara. Apa itu sholat Nusantara? Sholat Nusantara itu yang Pak Fuad perhatikan ya dalam video tersebut, sholatnya pakai bahasa Indonesia dari awal hingga akhir. Dari awal hingga akhir kayak tadi, niatnya udah bahasa Indonesia kan? Setelahnya bahasa Indonesia semua. Allah Maha Besar, kayak gitu. Kalau kamu kan Bismillahirrahmanirrahim, dia enggak, terjemahnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kayak gitu. Boleh enggak? Enggak boleh. Kalau bacaan sholat harus mengikuti apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah pernah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana engkau lihat aku sholat. Rasulullah sudah mencontohkan. Jadi jangan buat yang nggak pernah dibuat oleh Rasulullah kayak tadi. Sholat Nusantara, nggak ada. Sholat tuh ya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ono sholat Nusantara nambah-nambahin yang nggak perlu. Nah ini ya, kita lanjut ke topik lagi, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Coba, apa makna sholat? Gimana? Ya betul. Di sholat sama dengan doa. Di sholat sama dengan doa, itu secara bahasa. Di doa berarti kalau kita sholat, hakikatnya kita sedang berdoa. Sedang berdoa. Sekarang doa itu apa? Doa meminta kebantuan. Ya betul. Doa itu minta. Doa itu memohon. Doa itu berharap. Minta apa? Kebaikan. Minta apa? Kebaikan. Mengharap apa? Apa yang kita butuhkan. Jadi dalam sholat itu semuanya ada.
permintaan kita. Coba sebutkan satu saja bacaan dalam sholat yang artinya itu mengandung semua yang kita butuhkan, semua yang kita harapkan. Coba bacaannya apa? Ayo, apa bacaannya apa? Apa? Bacaan apa? Ayo Dava, apa coba? Al-Fatihah. Bagian yang mana? Di Fatihah ada, cuman enggak semuanya. Bagiannya enggak tahu. Ayo yang bisa dibantu Dava. Bacaannya yang mana? Coba. Apa Gading? Apa Gading? Kalilah apa? Ada Bapak. Bagiannya. Ayat yang nomor berapa? Dua masih. Ayat 2. Bukan. Satu. Bukan juga. Elvin. 4. Bukan. 3. Tidak 3. Ayat yang ke-6 dan 7. Coba dibaca. Ayat 6 dan 7. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makanya ada aminnya. Coba, kalau ada amin berarti itu ada doa di situnya. Coba yang mana tadi? Artinya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang bagaimana? Yaitu jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan jalan orang yang tersesat. Jalan yang lurus apa tadi? Jalan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, bukan jalan yang sesat. Jalan yang nikmat itu maksudnya gimana? Yang enak ya, yang enak, yang apa? Yang enak itu yang lurus. Jadi nggak banyak belokan, bener nggak? Oh banyak belokan, sebel nggak? Kamu jalan ke suatu tempat gitu banyak tikungan, banyak belokan, sebel nggak? Sebel. Kalau yang lurus, insya Allah cepat sampainya. Nah ini ya, kita ingin diberikan jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan kenikmatan. Artinya gimana? Jalan yang senantiasa kalau kita berjalan itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih tahu yang baik-baik. Jadi kalau ada temennya ngajak yang nggak baik, kamu punya apa bahasanya? Perlindungan. Jadi bisa menolaknya. Mama ada yang ngajak ikut tawuran umpamanya. Yuk tawuran yuk. Ayo atau enggak? Ya enggak, masuk tawuran. Anak soleh kok tawuran. Anak soleh itu ya sholat 5 waktu, baca Quran, doain orang tua itu. Kalau tawuran itu anak yang
yang tidak memiliki akhlak yang baik. Nah, di sekolah kita itu mengajarkan supaya berakhlak yang baik. Di antaranya jujur, harus jujur. Ada program kemarin ya, sekolah jujur sekolah saya. Harus dicontoh. Maman ini ada kantin kejujuran. Ada kantin kejujuran. Beli kan? Kembaliannya ngambil yang banyak. Namanya beli harganya 5.000. Uangnya 2.000. Ngambil 10.000. Kayak gitu. Jujur enggak kayak gitu? Enggak jujur kayak gitu. Nah, ini hati-hati. Kalau mungkin di dunia enggak tahu. Maksudnya siapa yang ngambil enggak tahu. Tapi Allah tahu. Allah punya sifat Asmaul Husna apa kemarin? Maha melihat apa? Al-Basir. Maha mengetahui. Al-Ali. Jadi kalau dikasih tahu untuk jujur kok nggak jujur, berarti tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi tentang sholat. Sekarang zikir. Ya, sekarang apa? Zikir. Apa itu zikir? Zikir arti menurut bahasa adalah ingat. Zikir apa artinya? Ingat. Ya, artinya ingat atau ya, biasanya kalau orang ingat tuh nyebut. Ingat siapa? Ingat Fadil. Ingat siapa? Ingat Kalila. Disebut terus. Udah seneng kok ya. Ya Dil ya. Mana ada yang seneng Fadil, disebut terus dalam sholatnya. Ada yang seneng Kalila, disebut terus dalam sholatnya. Boleh nggak? Nah, ini kalau dalam sholat juga boleh ya. Boleh itu nanti selesai sholat boleh disebutkan. Boleh ya, karena dia senengnya pakai banget, pengen jadi jodohnya. Disebut terus, itu manusia. Ini yang kita sebut Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik semua alam, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Kita sebut. Nah, namanya apa kalau menyebut itu namanya? Namanya zikir. Zikir. Nah, zikir itu ada banyak macamnya. Coba apa saja? Macamnya apa? Zikir. Dilihat toh, bukunya dilihat. Kemarin sudah kok. Ayo. Macam-macam zikir. Apa? Yang pertama dengan hati. Hati dulu. Jadi zikirnya dalam hati. Allahu Akbar. Tapi di dalam hati. Maksudnya dalam hati itu maksudnya gimana? Mengakui ya bahwa Allah itu maha besar, bahwa Allah itu maha agung, maha segalanya, maha segalanya. Terus ini Allah bukan manusia, bukan yang namanya pembuka. Maha mulia, maha
segalanya. Yang kedua, zikir apa Rara? Dengan ucapan. Artinya dilafazkan, disuarakan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Coba Sidik, mana Sidik? Sidik, contohkan bacaan zikir kepada Allah yang Astaghfirullahaladzim. Ada lagi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu zikir kepada Nabi. Kalau ini kepada Allah dulu. Coba Noval. Apa? Subhanallah. Ada lagi? Hah? Ya la ilaha illallah. Atika apa coba? Contohin bacaan zikir. Allahu Akbar. Ada lagi? Banyak bacaan zikir. Apa Elvin? Banyak loh. Bacaan tahmid coba. Alhamdulillah. Bacaan hauqalah. La haula wala quwata illa billah. Bacaan hasballah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bacaan kalimat tarji. Betul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu ingat Allah. Coba umpama kamu lagi jalan, kemudian kesandung semut jatuh. Semut, Pak. Umpama. Semut, Pak. Semutnya besar. Langsung kata-kata Bacanya apa kalau kesandung? astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kesandung kok astagfirullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ada yang kesandung gitu, yang diucapkan bukan kalimat-kalimat Allah. Ini nama-nama hewan keluar. Asemi mamanya gitu. Astagfirullah. Nah gitu, udah boleh ya. Kalau tadi kesandung kok bacanya asem, atau hewan yang tadi nggak boleh disebutkan, itu dosa malahan. Malah dosa. Kalau yang disebut nama Allah, innalillahi, kamu dapat pahala. Nah, tergantung mulutmu. Makanya harus pinter-pinter. Yang kita ucapkan tuh kalau bisa yang keluar tuh yang baik-baik. Jadi tahan. Umpama kamu mau menyebut kata-kata yang tidak baik, kayak membuli temannya dengan menyebut nama orang tuanya, nggak boleh. Dengan menyebut maaf fisiknya, nggak boleh. Semua itu diciptakan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya saling apa? Menghargai, menyayangi, menghormati. Atau bahasanya itu apa? Empati. Apa? Empati. Empati itu maksudnya gimana? Bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Coba kalau kamu jadi dia, kira-kira bisa nggak
menjalankan hari-hari seperti dia. Nggak bisa. Jadi kamu bersyukur diberikan Allah Subhanahu wa taala fisik yang baik, yang sehat. Nah, kalau sudah punya fisik yang baik, sehat, ya gunakan untuk yang baik-baik juga. Jangan sampai malah menjelek-jelekan, menghina orang lain. Nah, itu biasanya orang yang menghina orang lain itu biasanya lebih hina daripada yang dihina. Semuanya nunjuk begini, kamu tuh begini. Ini nunjuknya satu, ini tiga ke dirinya sendiri. Oh iya, dulu sih. Jadi hati-hati. Jadi ada dalam Al-Quran tuh, in ahsantum li anfusikum wala in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik pada orang lain, maka sebenarnya kita itu sedang berbuat baik pada diri sendiri. Sebaliknya, kalau kamu menjelek-jelekan orang lain, ya nanti akan kembali kepada diri kita. Jadi perkataan itu akan kembali pada diri kita. Kalau kita ucapkan tuh kata-kata yang baik, ya nanti kita akan terima yang baik pula. Sebaliknya, kalau kita mengatakan sesuatu yang tidak baik, pasti nanti akan dibalas. Akan dibalas sesuai, bahkan yang lebih dahsyat dari apa yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Itu ada namanya hukum, apa namanya anak-anak? Hukum kausalitas. Ada timbal balik. Atau bahasanya apa? Hukum karma ya? Nah, karma. Ya, ini hati-hati makanya. Sudah paham sampai di sini? Nah, hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Coba yang pertama apa dibaca? Hubungan antara manusia dengan akan terjalin baik. Ya, hubungan manusia dengan Allah maksudnya akan terjalin dengan baik. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita sholat itu sebenarnya kita sedang berhubungan dengan Allah. Kita sedang deket-deket sama Allah. Kita sedang berduaan dengan Allah. Kira-kira seneng nggak? Berduaan atau deket-deket dengan yang kita sayangi, kita sukai. Seneng nggak? Seneng nggak? Seneng. Kamu deket-deket sama pacarmu ya seneng mesti. Nggak punya ya? Sip. Belajar dulu, jangan pacaran. Dekat dengan yang kita sukai, sayangi harusnya senang. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya kalau ada yang nyuruh sholat tuh seneng. Jangan malah disuruh sholat malah ngumpet. Disuruh sholat malah pergi jalan-jalan kemana gitu. Nah, ini nggak benar. Harusnya senang. Paham sampai sini? Yang kedua, coba dibaca Sandu. Yang kedua apa hikmahnya? Itu loh. Kelihatan nggak?
Ayo, Gading. Ya, tidak takut menghadapi persoalan berani. Kenapa berani? Karena ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah yang tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya hanya kepadamu apa? Kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, minta tolong kepada Allah. Nanti akan ditolong sama Allah. Yang ketiga baca. Ya, kontak batin. Sholat itu kontak batin. Allah tuh punya nomor ya. Nomornya itu mau tahu nggak? Nomornya yang pertama 2, yang kedua 4. Di 2, 4, 4, 3, 4. Itu nomornya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kamu tahu nomornya berapa tadi? 2, 4, 4, 3, 4. Insya Allah akan selamat, akan selalu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat apa? Ya, sikap optimis karena ada pengharapan dari Allah. Optimis. Nah ini kalian sudah mengerti tentang makna sholat dan zikir. Sekarang pelaksanaannya sudah benar belum? Sholatnya sudah betul belum? Bisa ya? Nah, coba bacaan ruku coba. Subhana azimi wa bihamdihi. Coba. Jadi biasanya ini ruku itu ada caranya, anak-anak. Ruku itu ada cara, nggak sembarangan. Caranya tuh begini. Ruku itu membungkukkan badan ya. Nah, ini lututnya. Membungkukkan badan, membentuk sudut 90 derajat. Ada matematikanya di sini. Jadi membentuk sudut 90 derajat gini. Nah, begini. Menyentuh lututnya. Pak Fuad pernah lihat tuh ya. Ruku tapi yang disentuh kaki bawah begini. Ini bener nggak? Bener nggak? Salah. Harus begini. Malah ada ya, Pak Fuad pernah lihat lututnya ditekuk ke depan. Nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi harus sesuai. Selanjutnya, Sami Allahu liman hamidah. Habis itu apa? Sujud ya. Sujud. Coba bacaan sujud gimana? Gimana? Subhana rabbiyal a'la wa. Nah nih, sujud tuh ada caranya, nggak sembarangan. Sujud
dahi, hidung tuh nempel di lantainya, bukan begini ya. Jadi hidungnya nempel. Halo, hidungnya nempel kemana? Ya sajadahnya atau lantainya. Terus tangannya itu diangkat, nggak digelembrenge gitu, diangkat ya, diangkat. Nah, ini diangkat. Lutut kakinya dipijakkan. Nah, nanti ada praktek ya, di praktek di masjid kita belajar tata cara sholat yang benar. Siap? Siap ya. Nah, ada lagi yang nanti pertemuannya akan datang. Terus bacaan duduk di antara dua sujud, coba. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Nah itu. Nah ini yang Pak Ahwat maksud tadi, bacaan sholat yang mengandung doa atau permohonan yang semuanya kita butuhkan. Rabbi firli, apa maknanya? Ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosa. Warhamni, apa? Sayangilah aku. Wajburni, tutupilah segala kekuranganku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Warfa'ni warzuqni, berilah aku rezeki. Habis itu apa? Wahdini, berilah aku petunjuk. Wa'afini, apa? Berilah aku kesehatan. Wa'fu anni, berilah aku maaf atas kesalahan-kesalahan. Nah, itu kan semuanya ada di dalam sholat. Apa yang kita butuhkan, harapkan. Coba semua pengen diampuni dosa-dosanya enggak? Siap pengen dikasih rezeki enggak? Diberikan kesehatan mau enggak? Nah itu, jadi laksanakan sholat. Nah, sholatnya yang utama yang wajib 5 waktu. Sudah 5 belum? Sudah 5 belum? Yang sudah 5, alhamdulillah. Kalian ini good. Yang belum 5 dipenuhi, dilengkapi supaya nanti Islamnya sempurna. Islam tuh hurufnya 5 ya. ISLAM, itu isya, L itu luhur atau zuhur, terus A asar, M maghrib, I isya, S subuh tadi sudah. Jadi Islam tuh kalau ada salah satu ini yang nggak dikerjakan, sholat tadi mama nggak sholat subuh, S-nya hilang, bunyinya gimana? Ilam. Apa ada agama ilam? Nah, no. Terus sudah nggak sholat subuh, nggak sholat zuhur, bunyinya gimana? L hilang kok. Apa? Iam. Nah ini semakin nggak jelas Islamnya. Jadi kalau kamu pengen Islamnya jelas, tidak hanya di KTP-nya, maka laksanakan dengan baik 5 waktu. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Benar? Sudah paham? Coba sebelum nanti ada LKPD, kita baca Al-Quran terlebih dahulu.
Yuk. Halaman 56. 56 bisa dibuka. 56. Sudah? Yuk. A'udzubillahi minirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Utsluma. Yuk. Utsluma uhiya. Coba ditirukan. Ini Pak Fuad awali. Nanti Pak Fuad bacanya putus-putus biar bisa kalian ikuti. Utsluma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Coba artinya dibaca semuanya. Ya, coba di ayat ada surat Al-Ankabut 45 itu ada hikmah sholat di sana. Coba apa coba? Hikmah sholat dalam ayat tersebut apa? Ada yang sudah menemukan? Hikmah sholatnya apa? Coba. Atalia? Hah? Apa coba? Zikri mana zikri? Zikri apa? Hikmah sholat dalam ayat tersebut apa? Ada loh ya, baris ketiga. Apa zikri? Tadi udah dikasih tahu temenmu. Mencegah loh, mencegah. Baris ketiga. Tahu nggak kira-kira? Sudah tahu belum? Apa Zalfa? Iya, jadi sholat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kita dapat terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Sekarang perbuatan keji itu apa? Membunuh orang. Yang kejam. Tidak tahu. Jadi kalau penjelasan dalam bahasa ya, kalau perbuatan keji, fahsya
Apa tadi? Fahsya itu perbuatan yang tidak baik. Dipahami, perbuatan yang tidak baik atau yang tercela yang ada kaitannya dengan seks. Ada kaitannya dengan, contohnya gimana? Ya, pelecehan seksual, pemerkosaan, terus maaf, ada homoseksual, gay, lesbian, pokoknya ada hubungannya dengan seks itu. Sudah paham sampai sini? Ada ya yang kelainan seks kayak gitu, ada ya? Cowok sama cowok. Ada. Cewek sama cewek. Bahkan ada manusia dengan hewan. Ya kelainan seks. Tapi ini masih normal ya. Kamu suka perempuan enggak? Cewek enggak? Yang perempuan suka cowok enggak? Ada rasa suka kan? Berarti masih normal. Bersyukur. Ada nggak yang di sini suka cowok? Sesama cowok? Nggak ada. Jadi fitrahnya fitrahnya itu ya laki-laki suka sama perempuan. Sebaliknya juga, perempuan juga suka dengan laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki suka sesama jenis, ini keluar dari fitrahnya. Berarti ada something is wrong. Ada masalah dalam dirinya. Kalau ada masalah seperti itu, apa yang harus dilakukan? Berdoalah. Ya, berdoalah. Jadi ada bahasanya konseling ya, konseling ke psikolog biar nanti dapat obatnya. Oke, sampai di sini sudah paham? Kalau sudah paham, nih Pak Fuad ada latihan ya. Ini LKPD tapi satu meja satu ya. Apaan jawabannya? Ya, silakan. Ini terkait dengan materi saat ini. Insya Allah bisa. Satu meja satu. Tulis di buku latihan saja. Ya. Tulis jawabannya saja. Ayo cepat. Waktunya 5 menit. Cepat. Ayo jawabannya saja. Di latihan. Di buku latihan. Jawabannya aja ya. Ya. Satu meja satu. Ya, bisa diskusi dengan teman sebelahnya. Berarti ini kan jawabannya A. Iya, wis dah. Oh, belum. Ayo waktunya 5 menit. Itu pertanyaan singkat. Yuk. Jawab terkait dengan materi hari ini. Ya. Nggak bisa diskusi dengan teman sebelahnya. Pak soalnya
Itu yang nomor 10 ayatnya yang ini ya. Itu pilihannya ada yang keliru. Tolong dibetulkan. Ini yang ini. Ayatnya ini. Al-Ankabut 45. Yang nomor 10 ada pilihan ganda yang tidak sesuai. Ini yang seharusnya ya. Sebentar. Azab satu. Tafakur itu berpikir. Ini nomor 10 ya, itu ada yang keliru. Ini pilihan gandanya keliru Pak Fuad. Bisa ditulis kalimatnya ya. Ayo dilengkapi. Nanti kita koreksi. Kalau memungkinkan, kalau enggak minggu depan ya. Kalau enggak minggu depan. Ya sudah, ini nanti soalnya Pak Fuad kirim saja kalau belum selesai di grup ya. Bisa dikerjakan di rumah nanti. Untuk saat ini alhamdulillah ya sudah selesai. Untuk itu Pak Fuad akhiri pembelajarannya. Sebelumnya Pak Fuad tanya gimana pembelajaran hari ini anak-anak? Seneng ya? Oke. Pak Fuad akhiri, semoga pelajaran hari ini bisa diambil manfaatnya, juga bisa dilaksanakan sholatnya. Dan Pak Fuad akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.